Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, setelah kemarin kita membahas asbab adzabil qabri, sebab-sebab terjadinya siksa kubur, maka sekarang kita akan membahas sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Karena saya yakin pasti kita semua ingin selamat dari siksa kubur. Kalau secara garis besar yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah iman dan takwa kepada Allah, melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Tetapi secara mufassal, secara terperinci, nah di sini dijelaskan beberapa hal yang diambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa hal itu bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang pertama, at-tauhid, bertauhid, ya, mengesahkan Allah dengan ibadah, tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi insya Allah kalau kita yang meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, tauhidnya itu tauhid yang kamilan, tauhid yang sempurna. Karena tauhid itu terbagi dua, ada tauhid yang kamilan, ada tauhid yang nakison. Kalau tauhid yang kamilan itu tauhid yang sempurna, orang yang bertauhid dan dia meninggalkan dosa-dosa besar, ya. Jadi kalau kita bertauhid kemudian semua dosa-dosa besar kita tinggalkan, itu termasuk adalah tauhidnya yang sempurna. Tapi kalau sekarang kita bertauhid, tapi tauhidnya itu nakison, tauhid yang kurang tauhidnya, yaitu kita bertauhid tapi masih melaksanakan dosa-dosa besar, yaitu tidak dijamin akan selamat dari siksa kubur. Ya, jadi yang dijamin itu orang yang bertauhidnya dengan tauhid yang sempurna. Dijelaskan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan. Hadis ini adalah oleh Imam, ya, Abu Dawud. Ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadisnya, ya, adalah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, nomor hadis 18.557. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 18.557. Hadis dari Bara bin Azib an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya dari Bara bin Azib, bahwa dia menjelaskan di dalam hadis tersebut, ya, dia menuturkan bahwa kharajna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi janazati rajulin minal ansar, fantahaina ilal qabri awalama yulahadu fajalasa Rasulullah wa jalasna hawlahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'udun yankitu fil ard. Farafa'a ra'sahu faqala
Istaidu billah min adzabil qabri marratain aw salasan. Kata Bara bin Azib, kami keluar bersama Rasulullah SAW mengantarkan seorang jenazah dari kalangan sahabat Ansor. Kami sampai di kuburan, ternyata ya si penggali kuburan itu dia masih sedang membuat lahat. Ya lahat jadi lubang ke sebelah barat. Jadi belum selesai menggali kuburannya itu sedang membuat lahat. Fajalasa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah duduk. Wajalasna haulah, dan kami pun semua duduk ya di sekeliling Nabi SAW. Wa ka'anna ala ru'usina tayr, seakan-akan di atas kepala kami itu ada ya hinggap seekor burung. Artinya para sahabat itu duduk dengan tenang. Ya, karena dengan wibawanya Rasulullah SAW. Jadi saking tenangnya sehingga digambarkan seakan-akan di atas kepala ya para sahabat itu ada burung yang hinggap. Karena kalau kita goyang nanti burungnya terbang kan. Ini adalah menunjukkan tenangnya para sahabat ketika duduk ya di sekeliling Nabi SAW. Sedangkan ya di tangan Nabi itu ada sepotong kayu. Lalu beliau mengetuk-ketuk kayu tersebut ke tanah. Gini-gini kayunya itu. Kemudian parafa ra'sahu, lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, Istaidu billah min adzabil qabr. Mohon perlindunganlah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Maratain aw salasa. Nabi mengucapkannya itu 2 kali atau 3 kali. Summa qala, lalu Nabi SAW bersabda. Ini hadisnya cukup panjang. Ya. Innal 'abdal mu'mina idza kana fin qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berada ya di ujung kehidupan dunianya dan dia akan menghadap ke akhirat, maksudnya ya pada saat menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu berarti itu merupakan akhir dari kehidupan dunia dan kita akan ya masuk ke dalam kehidupan akhirat. Nah, ketika itu ternyata nazzala ilaihi malaikat minas sama, maka turunlah malaikat dari langit. Baydul wujuh ka'anna wujuhahum asyamsu. Jadi malaikat yang turun itu yang wajahnya putih, seakan-akan wajah-wajah malaikat itu adalah seperti matahari, ya putih. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Nah, malaikat-malaikat yang turun tadi yang wajahnya putih seperti matahari, dia membawa kafan, kain kafan dari kain kafan sorga, dan dia membawa ya kapur barus dari kapur barus sorga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Lalu malaikat yang turun itu mereka duduk sejauh mata memandang. Ya kalau jenazah dari sini kemana sampai mana mata memandang, itu malaikat duduk di sana. Nah setelah malaikat itu summa yaji'u malakal maut, ya lalu datanglah malakal maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, sehingga malakal maut itu duduk di dekat kepala orang yang mau meninggal ini. Fayaqulu, lalu malaikat itu berkata, Ayatuhan nafsu thayyibah, akhriji ila magfirati minallah wa ridwan. Kata malaikat, ya malakal maut mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan dan keridhaan dari Allah. Kemudian qala, lalu Nabi bersabda, fatahruju tasilu kama tasilul qatratu min bisqa. Kemudian ya rohnya itu keluar seperti ya keluarnya air nah dari mulut ceret
teko, jeret ya, apa namanya pas ini? Ya jeret. Karena biasanya kan kalau jeret itu mah, jadi gini kan airnya gampang keluar. Ya, nah ruhnya orang tersebut mudah sekali keluar. Ya, fayawuduha fa'ida akhadaha. Nah, kemudian keluarlah, kemudian diambillah ya si ruhnya itu oleh malakal maut tadi. Fa'ida akhadaha lam yadauha biyadihi turbata ain. Hatta yawuduha fayaj'aluha fi dalikal kafni. Nah, ketika roh orang yang baik tadi dicabut oleh malakal maut, maka malaikat-malaikat yang sudah turun duluan tadi yang membawa kain kafan dari surga dan seterusnya, mereka tidak membiarkan roh orang tersebut ada di tangan malakal maut, ya, lama, langsung diambil oleh mereka rohnya itu. Nah, fayaj'aluha fi dalikal kafni, lalu rohnya itu diletakkan di kain kafan tersebut. Ya, dan yang kain kafan yang sudah sudah dikasih pewangi, karena yang disebut hanut itu pewanginya. Ya, kemudian setelah itu wayaruju minha ka'at yabi nufati miskin wujidat ala wajhil ard. Lalu keluarlah ya. Nah, yaitu wangi, ya kan, wangi itu sebab wanginya itu sebab seperti minyak kasturi yang paling wangi yang ada di muka bumi. Karena walaupun sama-sama miski ya minyak kasturi, tapi kadang-kadang wanginya beda-beda. Ya, kalau minyak kasturinya ada juga di kita kan, ada kasturi kijang, ada kasturi apa, itu harganya juga beda-beda. Nah, ini adalah minyak kasturi yang paling wangi yang ada di muka bumi. Itu wangi ya. Kemudian lalu Nabi bersabda, ya fayasqudu nabiha. Lalu malaikat itu naik ya, membawa ruhnya orang tersebut. Fala yamuruna yadi biha ala mala'in minal malaikat illa qalu. Nah, jadi malaikat yang membawa ruhnya ini, maka setiap malaikat yang dilalui ya oleh malaikat-malaikat yang membawa ruh orang tersebut, fayaqulun, mereka berkata, dia apa kata malaikat itu? Ma ada ruh thayyib. Artinya, ruh yang baik ini ruh siapa ini? Ya, ruh siapa ini? Lalu malaikat yang membawanya menjawab, Fulan bin Fulan. Ini ruhnya si Fulan bin Fulan. Ya, bi asani asma'ihi allati kanu yasmunahu biha fi dunya, dengan menyebut namanya yang baik sesuai dengan namanya. Ya, dan dia dinamai dengan nama tersebut di dunia. Hatta yang tahu biha ila sama'i dunya. Nah, sampai malaikat yang membawa rohnya itu sampai ke langit dunia. Fayastafihunalah. Lalu malaikat yang membawa ini minta supaya pintu langit ini dibuka. Ya, fayuftahu lahum. Kemudian dibukalah. Ya, dibukalah. Nah, kemudian ya, nah setiap malaikat yang ada di langit pertama itu adalah ikut mengantarkan sampai ke langit dunia. Begitu juga dari malaikat yang menempati langit kedua ikut mengantarkannya juga sampai ke langit ketiga, yang akhirnya sampailah ke langit ketujuh. Nah, setelah sampai ke langit ketujuh, ingat ya, ini perkara gaib. Ini Nabi yang menjelaskan kepada para sahabat, dan Nabi menjelaskannya itu di atas kuburan ini. Ya, yaitu pada saat ingin mengubur seorang sahabat Ansar. Lalu ya, setelah ruhnya itu sampai ke langit ketujuh, fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, uktubu kitaba abdi fi iliyyin wa a'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtahum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Nah, Allah berfirman, ya, tulislah, catatlah ya, catatan amal hamba-hambaku ini di Iliyin. Nah, Iliyin itu sebuah tempat di atas langit ketujuh. Tulis di situ. Kemudian kembalikan lagi ruhnya ke bumi. Ya, kembalikan lagi ruhnya ke bumi, karena aku menciptakan mereka dari bumi, kami akan mengembalikannya dan kami akan mengeluarkannya juga dari bumi. Nah, ayatnya qala fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka dikembalikan lagi ruhnya itu ke jasadnya. Nah, ketika rohnya itu sudah dikembalikan lagi ke jasadnya,
fayatihi malakani, maka datanglah dua malaikat. Fayujlisanihi, lalu kedua malaikat itu mendudukkan orang tersebut. Fayaqulani lahu, lalu mereka bertanya kepada si mayit ini. Apa? Fayaqulu, ya pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya adalah, nah yang pertama, mar rabbuka, siapa Rabbu? Fayaqulu, lalu dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lah, lalu kedua malaikat bertanya lagi kepadanya, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, dia menjawab, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lah, lalu keduanya bertanya lagi, ma hada rajul alladhi bu'isa fikum, ya, apa pendapatmu tentang seseorang yang Allah utus tengah-tengah kalian? Maksudnya, ya mengenai Muhammad, menurut antum siapa dia itu? Maka orang ini menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasul Allah, utusan Allah, ya sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lah, lalu mereka bertanya lagi, wa ma alama, siapa yang ngasih tahu kepadamu? Ya, siapa yang ngasih tahu bahwa dia itu adalah Rasul Allah? Fayaqulu, maka orang tersebut menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bi wa sadaqtu. Ya, aku karena membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, lalu aku mengimani dan membenarkannya. Nah, setelah itu baru iwakillah payunadi munadin minas sama, lalu ada suara yang menyeru dari langit. Ya, kemudian an sadaqo abdi, benarlah hambaku. Fapriso minal jannah, lalu hamparkanlah hamparan dari sorga. Wa albaso minal jannah, dan pakaikanlah kepadanya pakaian dari sorga. Waqta'u lahu babal ilal jannah, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya, ya pintu menuju sorga. Qala fayatiha ya min ruhiha wa thayyibiha. Kemudian setelah itu dibukakanlah pintu menuju surga, maka masuklah ke alam kuburnya itu aromanya surga, wanginya surga masuk. Kemudian wa yusawlahu fi qabrihi madda basari, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Ya, qala, lalu Nabi bersabda, setelah itu wa yatihi rajulun hasanul wajhi, hasanus siyab, thayyiburi. Setelah itu nanti di alam kubur bakal datang seorang laki-laki hasanul wajhi, yang wajahnya ganteng tampan, hasanus siyab, pakaiannya bagus rapi, thayyiburi, ya, dan badannya itu wangi. Bakal datang orang yang seperti ini, orangnya tampan, pakaiannya bersih dan wangi. Fayaqulu, lalu dia berkata, si laki-laki yang datang ini berkata, absir biladi ya yasuhuka hada yaumik alladhi kunta tu'adu. Lalu kata orang si laki-laki ini, bergembiralah kamu dengan hari yang menggembirakanmu, yaitu pada hari ini yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqululah, lalu si mayit itu bertanya, man anta, kamu ini siapa? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang akan membawa kebaikan. Fayaqulu, lalu si laki-laki yang tampan itu menjawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh. Jadi amal soleh kita yang kita lakukan di dunia, nanti di alam kuburnya bakal dijelmakan menjadi orang yang tampan. Ya, nah akhirnya fayaqulu, lalu dia berkata, si jenazah ini, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli ya wa mali. Wahai Rabbku, tegakkanlah kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluarga. Nah, bagaimana orang yang kafir iwatillah? Nah, kalau orang yang kafir, ya, nah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, nah ketika mereka berada dalam sakaratul maut, ya, ini Nabi menjelaskan, maka turunlah malaikat, nah saudul wujuh, yang wajahnya itu hitam-hitam malaikat ini. Dan mereka itu membawa kain yang kasar, ya, membawa kain yang kasar. Lalu mereka juga sama duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakal maut.
Ya, malaikat juga sama duduk di dekat kepala orang tersebut. Lalu kata malaikat, ya ayyatuhan nafsul habisah, hei jiwa yang buruk, ahriji ila suhti minallah wa ghadab. Keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ayo keluar. Qala fataqarraqa fi jasadi. Lalu ya rohnya itu dia berpencar. Ya di dalam tubuhnya itu nggak mau keluar. Maka kalau baca dalam Al-Quran itu sampai malaikat itu memukul keningnya dan memukul punggungnya. Ya ada kata ayo kamu keluar. Kenapa? Karena si roh itu tidak mau keluar. Kenapa tidak mau keluar? Karena kata malaikat, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Takut si rohnya itu tidak mau keluar. Akhirnya rohnya itu apa? Dipaksa ya dikeluarkan oleh malaikat itu sampai Nabi mencontohkannya itu adalah ya, nah seperti seperti besi, ya besi yang bercabang yang ada yang ada duri-durinya. Kalau kita lihat sekarang ada yang suka di atas pagar itu kawat berduri. Nah kawat berduri, nah kemudian si kawat itu diletakkan di kain. Di kain wol banyak yang basah kemudian ditarik. Ya bagaimana kan tentu kain-kainnya itu bakal terbawa karena kan itu adalah berduri. Nah jadi ya si ruhnya orang yang kafir atau rohnya orang yang musyrik tadi ya dipaksanya seperti itu. Setelah itu kemudian diletakkanlah di kain yang kasar tadi. Nah setelah diletakkan maka keluarlah bau busuk, ya yaitu baunya itu adalah sesuatu yang paling bau yang ada di muka bumi. Ya, nah seterusnya ya sampai tadi gitu ya perjalanannya seperti yang disebutkan dalam hadis yang mengenai orang yang tadi. Nah kemudian nah di sini adalah ya di hadis ini dijelaskan bahwa orang tersebut kemudian dilemparkan ya ke buminya itu tidak dibawa lagi oleh malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke jasadnya, lalu mereka ditanya dengan pertanyaan yang tadi marrabuka. Ketika mereka ditanya la adri, saya tidak tahu. Ditanya masalah dinuka juga jawabannya seperti itu dan seterusnya. Nah jadi di sini ya orang yang bisa menjawab tadi adalah mahrabuka, siapa Rabb kamu, wa madinuka, siapa agamamu dan seterusnya. Ya dia bisa menjawab Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam. Nah ini adalah apa? Ini adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya ketika Imam Ibnu Katsir ya menjelaskan ya tentang firman Allah Azza wa Jalla. Nih ya, antum bisa dilihat yaitu surat Ibrahim ayat 27. Ya, jadi ketika Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat Ibrahim ayat 27 yaitu yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan ya keimanan orang-orang yang beriman bil qawli sabit dengan perkataan yang teguh. Fil hayati dunia dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati juga di akhirat. Nah, jadi perhatikan. Jadi di dunia orang yang beriman itu bakal diteguhkan keimanannya oleh Allah, begitu juga di akhirat. Nah, sedangkan alam kubur itu merupakan awal dari kehidupan akhirat. Itu alam kubur. Di dunianya bakal diteguhkan dan di akhirat, maksudnya di kuburnya juga bakal diteguhkan. Yang dimaksud di kuburnya diteguhkan itu dia bakal bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Nah apa yang menyebabkan Allah meneguhkan mereka? Bil qauli sabit, dengan perkataan yang sabit. Nah yang dimaksud bil qauli sabit adalah syahadat la ilaha illallah. Sedangkan syahadat la ilaha illallah ini merupakan kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Makanya ya ini salah satunya supaya kita bisa istiqomah di dunia dan bisa istiqomah di alam kubur sehingga kita bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat, maka kita harus mengkaji dua kalimat syahadat. Ya, dua kalimat syahadat ini harus kita kaji, harus kita pelajari sehingga kita benar-benar paham.
Ya, saya sering sampaikan, kalau kita berbicara tentang kalimat syahadat la ilaha illallah, paling tidak ada 5 kan yang harus kita pahami. Yang pertama maknanya, yang kedua rukunnya, yang ketiga syaratnya, yang keempat apa konsekuensinya, yang kelima adalah pembatalannya. Ya, jadi kita bukan hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita harus tahu yang pertama tadi makna la ilaha itu apa. Ya, setelah kita mengetahui maknanya, yang kedua rukunnya apa? Ada berapa? Yang ketiga syaratnya. Ya, syarat-syaratnya ada berapa? Kemudian yang keempatnya muqtada, konsekuensi dari ucapan la ilaha itu apa? Nah, yang ini lagi ada ya nawakid, pembatalannya. Ini banyak umat Islam yang tidak paham ini. Ya, tidak paham ini. Apalagi tadi banyakkan apa konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu apa? Ya, kemudian juga tadi syarat-syaratnya ada berapa? Nah, ibaratnya makna makan sudah jelas. Makna la ilaha illallah itu apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Maknanya tidak ada yang hak diibadahi kecuali Allah. Kadang-kadang masih banyak orang yang menerjemahkan tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. Salah. Ya, bukan tidak ada yang wajib, tapi tidak ada yang hak diibadahi kecuali Allah. Ya, berarti kalau ada orang yang ibadah kepada selain Allah, itu adalah ibadah yang batil. Karena ibadah yang hak hanya kepada Allah. Itu adalah makna. Adapun rukun ada 2 rukunnya, yaitu apa? Rukun la ilaha illallah adalah nafi dan isbat. Ya, nafi dan isbat. La ilaha itu nafi, illallah itu adalah isbat. Jadi kalau ada orang yang zikir, ya tidak bukan la ilaha tapi Allah, tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada nafi, tidak ada isbat. Ya, tidak ada nafi, tidak ada isbat. Jadi harus 2. Ini rukunnya. La ilaha illallah. Ya, ketiga adalah syarat. Nah, kalau syarat-syaratnya ada berapa? Ada 7. Ya, syarat la ilaha illallah ada 7. Nah, kalau konsekuensinya, kalau ini kelamaan. Kalau konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kita sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, berarti kita adalah siap mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Kita siap mengamalkan ya syariat Allah, aturan-aturan Allah. Siap sami'na wa ata'na. Ya, itu adalah konsekuensinya. Adapun pembatalannya ada 10. Ada 10 perkara yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini iwat. Nah, jadi kalau kita mempelajari itu, insya Allah ya kita bisa ya apa tasawuf itu kita apa? Bisa istiqomah, Pak. Ya, kita bisa istiqomah di dunia ini. Kenapa banyak orang yang tidak istiqomah? Contohnya saja kan, banyak orang Islam yang kadang-kadang pindah agama. Kenapa? Karena mereka tidak memahami 2 kalimat syahadat ini. Ya, bagaimana dia bisa istiqomah? Jadi kalau kita ingin istiqomah, ingin teguh pendirian, kita tidak mudah banyakkan ya terpengaruh dengan lingkungan, maka kita adalah harus pelajari 2 kalimat syahadat ini, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertauhid. Begitu juga fil akhirah, di alam kubur pun kita bakal diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bakal mampu menjawab pertanyaan dari 2 malaikat tersebut. Berarti penyebabnya kalau kita bisa menjawab pertanyaan dari 2 malaikat, kita berarti bakal selamat dari siksa kubur. Ya, karena inilah ibadah, karena kan sering saya sampaikan, karena ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nah, fitnah kubur itu pertanyaan dari 2 malaikat. Itu yang disebut dengan fitnah kubur. Nah, kalau kita bisa menjawab, berarti kita bakal mendapat nikmat kubur. Kalau kita tidak bisa menjawab, bakal mendapat siksa kubur. Tapi jangan GR. Wah, kita pasti bisa menjawab. Kenapa? Sudah ada bocoran. Ya kan, kita sudah tahu kan pertanyaan malaikat itu ini. Nah, berarti kita tinggal diapalin aja, nanti pasti kita bisa jawab. Gak bisa, Iwan bilang. Yang bisa menjawab bukan hafalan, tapi amal kita. Ya, amal kita. Walaupun sekarang kita banyak ya sampai di dalam kepala melotok gitu ya. Nah, kalau amalan kita nggak benar,
Kita di dunia gak kenal Allah dengan benar, tidak kenal Rasul dengan benar, tidak kenal Islam dengan benar. Tetap saja begitu ditanya, la adri, saya tidak tahu. Ya, ini wajarlah ya. Jadi penyebab yang pertama itu kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, kita harus menjadi hamba Allah yang bertauhid. Ya, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Ya, ini hewan bela. Dan kita bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang bertauhid dan kita selamat dari syirik? Ya kita pelajari, kita kaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus paham usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kaidah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pelajari. Insya Allah kalau kita memahami itu, ya insya Allah kita bakal menjadi hamba yang bertauhid dan kita pun bakal selamat dari syirik. Oke ya, mungkin hanya satu ini malam ini. Ya, berapa menit lagi? Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam. Di dalam beberapa kitab dijelaskan, diantaranya dalam kitab At-Tahdhib wa Tahsil Aqidatil Islamiyah dijelaskan orang yang dimaksud dengan orang yang tauhidnya sempurnanya itu adalah satu, dia menjauhi dosa-dosa besar, yang kedua meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Yaitu berarti dia sempurna dalam ketauhidannya. Tapi kalau kita masih melakukan dosa besar atau kita masih melakukan amalan-amalan yang bid'ah yang tidak ada dasar dari Quran ataupun hadis Nabi, berarti kesempurnaan tauhid kita tidak. Ya, berarti kita tidak termasuk orang yang tauhidnya sempurna. Tetap kita bertauhid tapi tidak sempurna, termasuknya tauhidnya yang kurang. Nah, kalau yang tauhid kurang ini tidak dijamin bisa selamat dari siksa kubur. Bisa saja disiksa di dalam kuburnya. Tapi kalau banyak kita doakan dia supaya dosanya diampuni, kemudian doa kita dikabulkan, nah insya Allah kalau doa kita dikabulkan, berarti dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah insya Allah orang tersebut berarti bakal selamat dari siksa. Ya, contohnya kan, nah seperti kita, ya, karena doa untuk orang yang meninggal itu mulai dari kita takziah. Ya, takziah kan ya, kita datang sebagaimana Nabi SAW ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, Nabi datang, lalu beliau kan karena matanya masih terbelalak, masih terbuka, lalu oleh Nabi ditutup, dibusa. Kemudian Nabi membaca doa, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya, nah dan seterusnya, itu sudah doa. Nah, kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, berarti dosa-dosanya bisa diampuni. Begitu juga ketika kita menyolatkan, juga kita baca doa Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menghantarkan jenazah ke kubur. Ya, sebelum kita meninggalkan kuburan, Nabi SAW pernah berdiri di atas kuburan, maksudnya bukan diinjak, maksudnya di samping kuburan. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabat, istaghfiru li ahikum wasallu lahu tasbih fa innahu al-ana yus'alu. Mohon ampunlah kalian buat saudara kalian, dan mohonlah keteguhan untuknya, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka setelah selesai mengubur itu, sebelum kita pulang bacakan doa, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabithu. Ya Allah ampuni dia dan teguhkan dia. Nah, kalau doa kita dikabulkan, otomatis dosanya bakal diampuni. Nah, kalau dosanya diampuni, insya Allah berarti dia bisa selamat dari siksa kubur. Begitu. Makanya ya wakilah yang paling dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal itu apa? Doa. Itu yang paling dibutuhkan. Makanya kita jangan lupa ya, terutama orang tua kita, ya, kerabat-kerabat kita, guru-guru kita sering doakan mereka agar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Ustaz, lanjut yang dari Pak Handoyo Ustaz. Walaupun itu dari Al-Quran ya, misalnya kan, oh ini harus dibaca sekian kali.
isi doanya itu yang misalnya yang dipandoi tadi itu. Iya. Begini, karena yang disebut tasri itu adalah pembuat syariat. Syari itu pembuat syariat hanya Allah dan Rasul. Ya. Nah, yang berhak untuk menentukan baca ini ya sekian kali atau bacanya di pagi atau di sore hari atau di mana itu adalah harus berdasarkan ketentuan dari Allah ataupun dari Rasul. Contohnya kan seperti siapa yang membaca subhanallah 33, Allah ya alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu ditutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Itu Rasul yang berhak. Nah, kalau Rasulullah umpamanya tidak menetapkan, ya kita jangan. Karena dalam Quran itu kalau kita mau zikir selama tidak ditetapkan jumlahnya harus berapa, dalam Al-Qur'an udzurullaha dzikran katsiran. Sudah bacalah zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Gitu aja, jangan dibatasi. Walaupun itu adalah ayat Al-Quran. Karena kalau baca ayat Quran sekian kali, nah itu yang menentukan sekian kalinya siapa? Gitu kan ya? Kok bisa menentukan baca Quran sekian kali? Karena sedangkan baca Quran itu adalah ibadah. Nah, kita tidak boleh membatasi ibadah dengan sekian kali tanpa ada dalil yang datang dari Allah ataupun yang datang dari Rasul. Banyak kalau ada yang bertanya berapa kali? Ya, sebanyak-banyaknya aja, gitu aja. Ya, jangan dibatasi sekian kali. Walaupun itu ayat Al-Quran ataupun ya, contohnya saya sering mendengar kalau orang ya salamun qawla mir rabbil rahim, suka diulang 3 kali itu. Salamun qawla mir rabbil rahim, salamun qawla mir rabbil rahim, sambil mengangkat tangan kadang-kadang. Iwabila itu bukan doa, kenapa mengangkat tangan? Ya, salamun qawla mir rabbil rahim ini adalah informasi bahwa nanti ahli-ahli surga, ketika ahli surga sudah masuk di dalam surga, malaikat menyampaikan salam dari Allah. Jadi salamun qawla mir rabbil itu adalah salam ya dari Rob kalian. Kalau kita mah ada salam dari presiden untukmu gitu. Nah, kalau ini malaikat-malaikat yang menjaga surga itu menyampaikan salam dari Allah untuk penghuni surga. Itu bukan doa. Kadang-kadang ada yang salamun qawla mir rahim diulang 3 kali. Begitu. Nah, ini dasar ini dari mana? Begitu ya. Jadi kalau masalah agama jangan berdasarkan akal. Ya, tapi masalah agama atau masalah ibadah itu harus tauqifiyah. Tauqifiyah itu menunggu dalil yang datang dari Allah dan Rasul. Kalau dari keluarnya dari orang-orang soleh lah, misalnya kayak ulama-ulama gitu, ulama-ulama kan ada kiai-kiai. Tahu nggak? Di antara syahadat, di antara syarat syahadat Muhammad Rasulullah apa? Taqdimu qaulihi ala kulli qauli ahadin. Harus mendahulukan perkataan Nabi di atas perkataan siapapun. Nah ya, nah kita kalau umpamanya ini guru kita ngajarin ya, nah kalau masalah bacaannya atau doa atau zikir tidak jadi masalah. Ya, karena doa itu ada doa yang maksur, ada doa yang ghair maksur. Kalau doa maksur berarti doa yang datang dari Rasulullah kalau doa. Tapi kalau ghair maksud ya boleh saja kalau doa maka dari siapapun. Tapi tidak boleh dibatasi bacanya sekian kali. Cuma kalau kita melihat kepada keumuman hadis, kalau kita berdoa, ya sunnah doa kita itu diulang. Minimal doa kita itu diulang 3 kali. Karena kalau doa kita diulang itu menunjukkan keseriusan kita dalam berdoa. Nah, ya kalau diulang banyak, ya udah 3 kali karena itu disebutnya adalah ilhah. Jadi kita memohon kepada Allah dengan serius. Karena Rasulullah ya biasa kalau berdoa itu suka diulang. Begitu ya. Contohnya banyak ya doa-doa yang banyak diajarkan oleh para ulama. Padahal doa itu tidak ada di dalam Quran atau tidak ada di dalam hadis. Tidak jadi masalah kalau doa yang penting isi doanya bagus. Itu ya, kalau doa bahkan Pak Iman sendiri bikin doa sendiri ya silahkan saja. Karena doa itu minta, kalau minta itu sesuai dengan kebutuhan kita. Pak Iman butuhnya apa? Ingin duit banyak. Nah, kalau ingin duit banyak berarti baca Allahumma rizqni pulusan kasiron. Ya. Nah, gitu ya Allah, berikan Allahumma atini pulusan kasiron halalan thayyiban.
ya Allah berikan kepadaku uang yang banyak, yang halal dan baik. Boleh berdoa begitu? Boleh, silakan. Ya ada nggak hadisnya? Nggak ada hadisnya. Tapi yang namanya doa itu minta, yang namanya minta sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu, nggak apa-apa. Kalau doa-doa yang diajarkan oleh kiai, oleh ini banyak doa-doa yang diajarkan. Tapi tadi, nah kalau kita batalnya baca 1000 kali, nah itu nggak boleh, ya. Kalau harus baca 1000 kali, kan. Tapi kalau kiranya dibaca berapa kali juga sebanyak-banyaknya, gitu kan. Minimal kalau dalam hadis itu doa diulang 3 kali. Oke ya, karena udah masuk waktu isya nih ya. Nah ini berarti kalau kajian habis maghrib waktunya sangat sebentar ini, gitu ya. Beda kalau habis subuh ini agak panjang, apalagi sekarang. Ya, habis subuh panjang banget sampai jam 6, sekarang hampir 1,5 jam sekarang kan, gitu ya. Nah kalau habis maghrib tetap aja. Kayak Waqiah kita baca 40 kali gitu. Iya. Ya, Alhamdulillah mungkin dicukupkan segini ya. Nah, insya Allah ini baru satu, yaitu ya, agar apa yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur yaitu bertauhid, ya, bertauhid. Ya mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mari kita tutup dengan ini tadi buka ya, tutupnya buka. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.